Pemirsa, akibat lupa mematikan kompor saat ditinggal pergi, sejumlah rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar. Hembusan angin dan banyak bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menyebar. Kobaran api membakar rumah warga di Banjarpagur, Penyambungan 3, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mencegah api meluas, warga mencoba merobohkan salah satu rumah yang terbakar dan memadamkannya. Kuatnya hembusan angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar hingga menghabiskan 6 rumah warga. Bersama warga, petugas yang datang segera berusaha memadamkan api. Api pertama muncul dari salah satu rumah warga yang sedang memasak daging kurban, namun ditinggal pemiliknya dalam kondisi kompor menyala. 7 sementara, yang didata 7 kepala keluarga. Ini rata-rata rumahnya papan atau gimana, Pak? Semi permanen ada papan sebagian. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Akibat berbuat onar, seorang warga yang mabuk ditangkap. Kejadian memicu aksi pemblokiran jalan dan sempat membuat suasana mencekam. Warga memblokir ruas jalan Trikorasoa Marampa, Manokwari, Papua Barat. Massa membakar ban bekas dan kayu, akibatnya arus lalu lintas terganggu hingga malam hari. Peristiwa terjadi usai seorang warga yang mabuk membuat onar hingga membuat petugas menangkapnya. Tak terima dengan tindakan petugas, warga memblokir jalan dan mendatangi sebuah kantor polisi. Aparat keamanan untuk secara persuasif bisa menangani atau melayani masyarakat kita dengan baik begitu, untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Polres Manokwari akan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada anggotanya saat mengamankan seorang warga yang dipengaruhi miras. Medis tadi menyampaikan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan lain sebagainya, tetapi tetap prosedurnya untuk anggota tetap akan kami periksa siapa yang mengamankan dan lain sebagainya. Usai kejadian, situasi kembali normal. Dari Manokwari, Papua Barat, Rian Kairupan dan Rahman melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 4 pelaku tawuran yang terjadi di kawasan Cipinang Besar. Dari tangan pelaku disita 2 stik golf yang diduga digunakan ke-4 pelaku. Tawuran terjadi pada malam hari membuat warga resah. Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur langsung memburu pelaku tawuran yang terjadi di kawasan Cipinang Besar. Petugas pun memburu kedua kelompok hingga ke dalam gang. Dari puluhan pelaku tawuran, 4 diantaranya diduga terlibat diamankan petugas bersama barang bukti senjata tajam dan stik golf. Warga menyebut tawuran ini terjadi tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Diduga tawuran pecah setelah kedua kelompok saling ejek di hari sebelumnya. 4 orang remaja bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Jatinegara. Kemudian kami melakukan penyisiran, ternyata kami mendapatkan 4 kelompok masyarakat remaja tersebut. Berikut dengan saja kami mengamankan 2 buah stik golf yang dimana dilempar di pinggir jalan. Di lokasi lain, tawuran 2 kelompok remaja juga terjadi di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang sempat terekam video amatir dari pengguna jalan. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu. Tawuran dengan cepat dibubarkan petugas Polsek Pasar Rebo yang cepat datang ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, tawuran melibatkan ratusan pemuda di Kelurahan Belawan Bahari kembali pecah. Puluhan rumah dan kios warga hancur dibakar massa. Dari penyisiran di lokasi, polisi meringkus 3 pemuda terduga pelaku tawuran. Menggunakan api. Orang itu.
Ratusan pemuda dari lingkungan 1 dan 13 Kelurahan Belawan Bahari kembali terlibat tawuran di Jalan Pulau Krakatau, Medan Belawan, Kota Medan. Suasana makin mencekam setelah puluhan remaja pelaku tawuran membakar kios dan menghancurkan puluhan rumah warga. Rumah warga dibakar, di samping kantor PLN. Dari tawuran yang berlangsung pada dini hari hingga menjelang subuh ini, puluhan remaja dan pemuda mengalami luka-luka akibat lemparan. Kios-kios pun sudah terbakar yang di depan. Polisi yang datang ke lokasi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk bisa membubarkan tawuran yang makin beringas. Dari penyisiran di lokasi, polisi mengamankan 3 orang pemuda diduga terlibat dalam aksi tawuran ini. Warga menyebut tawuran ini telah berlangsung setiap malam sejak bulan puasa dan telah banyak memakan korban. Langkah kita selama ini sudah mengumpulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Jadi untuk nanti sore jam 4 kita kembali mengumpulkan ya seluruh camat, kepring dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Sore kita akan kumpulkan ya untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, bagaimana untuk menghilangkan masalah tawuran ini. Diduga aksi tawuran ini berlatar belakang perselisihan antara anak-anak dan remaja di bawah umur yang berujung tawuran antar pemuda. Hingga kini polisi masih berjaga antisipasi tawuran susulan dan menyelidiki penyebab pasti dari tawuran ini yang membuat warga resah di tengah penerapan PPKM darurat di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Akibat tawuran di kawasan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara, puluhan rumah dan kios milik warga rusak dan dibakar. Warga yang menjadi korban terpaksa mengungsi. Pelaku bahkan sampai menjarah sejumlah kios dan barang berharga milik warga. Tawuran ini nyaris membakar gereja. Matanya pun sampai sama. Rosita menjadi salah satu korban dari aksi beringas pelaku tawuran yang terjadi di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan pada dini hari hingga menjelang subuh. Sejumlah barang berharganya dari dalam kios raib digasak pelaku tawuran. Tabung gas 20, kompor gas yang besar itu 4, terus emas 15 gram, uang ampas juta lebih, 5 juta. Terus saya semua barang-barang ini lah, karena saya jualan. Warga lain yang juga menjadi korban tawuran ini menyebut rumah dan kiosnya dirusak dan dibakar para pelaku, bahkan sejumlah barang berharganya dijarah. Ia bersama keluarganya pun terpaksa mengungsi. Sebagian dijarah juga. Barang dijarah, Bang? Ya, kompor gas. Karena kami kan ada anak kecil, jadi di saat itu siap mengunci pintu, larikan anak kecil lagi. Tawuran ini bahkan nyaris membakar bangunan gereja akibat terkena lemparan bom Molotov. Ratusan petugas gabungan dari TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi antisipasi tawuran susulan. Polisi pun masih menyelidiki dan memburu para pelaku tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, seorang pria dan kekasih sesama jenisnya ditangkap polisi setelah berkelahi di tepi jalan di Kota Padang, Sumatera Barat. Perkelahian dipicu masalah uang di mana pasangan kekasih yang berkelahi merupakan pelaku prostitusi. 2 pelaku memasang tarif kencan sesama jenis hingga Rp1 juta. Dia udah sering dipakai ini. Setiap hari dia minta ganti 10 sama pasangan itu. Jadi kita ketemu mencari. Aan diamankan polisi di Jalan Raya Simpang Haru, Kota Padang setelah berkelahi dengan seorang pelajar. Warga melapor pada polisi karena perkelahian keduanya tidak bisa dipisahkan. Kandungnya. Terus yang untuk yang Arifin namanya itu. Arifin, yang abang kan malam ya. Kemudian kalau pergi malam juga berteman dengan kayak Cikari yang Ternyata perkelahian Aan dan pelajar dipicu masalah uang. Aan dan pelajar ini merupakan pasangan kekasih sekaligus pelaku prostitusi sesama jenis. Aan berperan sebagai muncikari menawarkan kekasihnya yang masih di bawah umur pada sejumlah pria melalui media sosial.
Aan memasang tarif hingga Rp1.000.000 untuk sekali kencan. Sementara kekasihnya sesuai kesepakatan harus menyetorkan uang Rp150.000 setelah berkencan. Karena setelah berkencan dengan pria lain tidak memberi uang, Aan marah sehingga menganiaya kekasihnya. Dua orang laki-laki ini mereka berpacaran sesama jenis, kemudian pacarnya yang satunya lagi ini yang lebih dewasa ini menjual pacarnya ini kepada laki-laki juga untuk melakukan tindakan-tindakan asusila, dan dia mendapatkan uang sebesar 200 sampai 1 juta terhadap aksi-aksi yang telah dilakukannya ini. Pelaku ini menjualnya lewat online, ada aplikasi khusus yang telah ada di situs tersebut. Tersangka muncikari dijerat dengan pasal eksploitasi seksual anak di bawah umur dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pengambilan jenazah positif COVID-19 terjadi pada sebuah rumah sakit di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasil PCR korban positif COVID-19 saat akan menjalani operasi usus buntu. Keluarga merampas paksa jenazah pasien yang meninggal dunia akibat terkonfirmasi positif corona dari Rumah Sakit Swasta Kupang, Nusa Tenggara Timur. Padahal jasad sudah dibawa oleh petugas ber-APD lengkap dan akan dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Namun keluarga menolak dan langsung mengangkutnya ke mobil pickup serta membawanya ke rumah duka di Nama Soai di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban masuk rumah sakit untuk menjalani operasi usus buntu, namun saat diperiksa, hasil tes swabnya justru positif. Korban meninggal dunia saat menjalani proses operasi usus buntu. Yang memang sudah ada protap medis yang sudah ada, menjelaskan kepada keluarga, dan keluarga itu menerima. Tapi keluarga luas, keluarga extended family rupanya memaksa dan sebagainya. Lalu kemudian pihak polisi kini mendatangi rumah duka dan mengambil jenazah untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Erman Suni melaporkan. Pemirsa, seorang kakek menipu sejumlah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur hingga mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Pelaku menjanjikan korban bekerja di sebuah perusahaan, namun harus memberikan uang dengan dalih cek kesehatan. Ternyata uang hasil menipu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. MHO pria berusia 61 tahun, warga Jalan Mula Warman, Lamaru, Kota Balikpapan ini ditangkap polisi setelah dilaporkan 10 warga karena melakukan penipuan. Karena MHO terpapar COVID-19 masih menjalani isolasi dan perawatan sebelum ditahan di kantor polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, MHO melakukan penipuan selama 1 bulan dengan dalih sedang merekrut karyawan. Setiap korban ditipu di hari yang berbeda dan diminta memberikan uang, kemudian ditinggal di sebuah klinik dengan dalih untuk cek kesehatan. Tidak ada pekerjaan dan memakai baju yang sama. Dari 10 terakhir korban yang di ini memakai baju yang sama. Dan ciri-ciri pelaku dari 10 korban kita minta keterangan, pelakunya sama, dengan ciri-ciri yang sama, dengan modus yang sama. Sehingga dari ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta untuk menikah sikap, sehingga total kerugian hampir 20 jutaan kebutuhan sehari-hari karena pelaku tidak ada pekerjaan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti, sisa uang hasil menipu. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Di tengah wabah, 11 harga obat untuk terapi bagi pasien terinfeksi COVID-19 harganya justru melonjak hingga 7 kali lipat. Harga dipermainkan sindikat penjual obat. Ikuti selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.